Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci di Misteri Mbak Suci. Jadi malam hari ini saya mengundang seseorang jauh-jauh dari Jawa Timur. Malang. Malang. Wah, gimana? Keren nggak Mbak Suci? Keren dong. Ya nggak? Keren dong Iya, bisa keren. ngundang sedulur dari Jawa Timur. Kan perjalanannya cukup lumayan. Ya kan? Karena kebetulan nyetor ya. Iya tuh. Ibarat kata kerja tapi gimana ya? Hobi sambil kerja gimana sih? Ya menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Nah, menyenangkan. Kalau btw boleh perkenalkan diri dulu ngomong-ngomong. Pokoknya aku ini dulu coba buka aja. Wah, biar kelihatan ganteng ya guys. Enggak. Jomblo nggak? Jomblo. Jomblo. Masih jomblo ya. Masih jomblo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Back again with me Rio Adventure, kayak Adventure don't stop. Pokoknya adventure terus. Tapi yang berhubungan sama yang horor ya pastinya. Asal saya dari Malang, Jawa Timur. Lahirnya di Batu. Hobi saya sekarang adalah adventure malam. Wih, Ada lagi yang mau ditanyakan? kaku banget ini. Iya. Mas. Rokok dulu. Iya, rokok. Oke. Sudah kayaknya. Tidak baik rokok ya, banyak-banyak. Iya. Sudah mengurangi. Oke, ini ya dengan Cak Rio, dengan YouTube apa Rio Adventure. Tuh. Nah, Mas Rio ini kan hobi banget ya sama misteri, mistis ini. Betul. Apa lebih ke misterinya, apa lebih ke petualangnya nih? Adventure-nya. Sebenarnya kalau jatuhnya itu lebih ke menguak fakta ya, karena saya lebih tertarik dengan satu lokasi yang memang berhubungan dengan satu kejadian atau tragedi yang pernah benar-benar fakta terjadi di situ ya. Contohnya kayak mungkin satu lokasi bekas tempat bunuh diri, satu lokasi bekas tempat perampokan, satu lokasi bekas tempat pembantaian etnis atau apapun itu saya lebih tertarik ke situ, apapun itu lokasinya, outdoor atau indoor. Jadi kalau lokasi yang sekedar terbengkalai ya kayaknya kita di pinggir jalan ada rumah kosong tulisan dijual, saya izin ke pemiliknya bisa gitu, tapi kayak kurang ada cerita. Berarti cari itu ada ceritanya gitu. Iya. Oke. Jadi menguak faktanya itu adalah sama halnya kayak gini nih, banyak beredar mitos di kalangan warga tentang satu lokasi. Ada sering kayak penampakan, ada sering kayak hal-hal yang terjadi di luar nalar. Nah, di situ aku pembuktian masuk ke situ malam hari sendiri. Gitu. Jadi saya bisa kayak kasih edukasi sedikit lah. Bahwasanya nggak semua tempat itu angker gitu. Kadang diangker-angkerin gitu kan konyol gitu. Berarti random ya, nggak masalah bangunan kosong aja atau enggak misalkan di outdoor gitu kan. Nah, misalkan gini nih, ada juga kayak di jalan nih, kan kita kadang suka dengar ya, jalanan itu angker pasti menyebabkan banyak orang kecelakaan di situ. Nah itu tuh, itu gimana tuh kira-kira Mas Rio tertarik nggak menguak misteri situ? Saya pernah dapat satu lokasi seperti itu ya, jembatan. Jadi ini cukup viral waktu itu di kota saya di Malang, itu jembatan Sulfat. Itu pernah terjadi kecelakaan fakta ya, fakta. Itu di 2012, 2014 sama yang terakhir 2019. Bahkan yang terbaru juga ada juga, itu tahun 2020 kecelakaan juga, tapi kecelakaan tunggal. Setelah saya datang ke sana, saya sempat berpikir kayak gini, kenapa banyak orang menyebutkan bahwa jembatan ini itu minta tumbal, padahal benda mati ya. Jadi mohon maaf nih ya, tanda kutip, apapun yang berhubungan dengan benda mati, kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Sama sekali tidak ada yang berhubungan dengan yang namanya tuah minta tumbal, itu tidak ada. Saya tidak percaya dengan itu. Saya skeptis sebenarnya. Skeptis itu saya kurang percaya sama hal-hal yang seperti itu ya, kecuali satu, saya yang ngasih saya nafas sekarang ini ya, yang ngasih saya hidup gitu ya. Saya cuma percaya di situ. Saya datang ke lokasi Nawa itu, saya ingin pembuktian di situ apa benar
ada beberapa aktivitas lain selain aktivitas manusia di situ. Dan ternyata setelah saya sampai lokasi, fakta yang saya temukan adalah memang kontur jembatannya sendiri yang sangat berbahaya. Yang satu dari dua arah itu sama-sama tikungan dan turunan. Dan rata-rata kendaraan yang lewat di situ itu kecepatannya itu tidak ada yang di bawah 40. Dan saya rasa kalau 40 pun, kalau kecelakaan tunggal minimal kita pasti luka-luka. Dan karena itu ditambah juga turunan, mungkin setelah turunan langsung tikungan, habis itu jembatan, saya lebih jatuhnya lebih ke human error kalau ada insiden seperti itu di lokasi itu. Karena apa? Satu, kendaraan tidak dicek untuk braking system, untuk apapun itu. Biasanya saya kalau keluar kota atau gimana, bahkan di dalam kota pun, braking system itu kayak sistem pengereman, sistem apa ya, kayak setir apa segala macam itu jika bermasalah sedikit harusnya kita paham dan gak nekat gitu ya. Dan di situ saya lihat itu sering banget ada kecelakaan itu perkara rem blong. Memang ada satu kasus yang saya temukan di situ, setelah dilakukan otopsi waktu kecelakaan pertama itu kalau salah Panther ya, mobil Panther, 4 orang meninggal di situ. Si pengemudi ini dikabarkan dalam kondisi mabuk. Sementara pihak keluarga membantah kalau pengemudi mabuk ya. Dan dari situ saya nangkap juga, saya tidak bisa untuk lebih menyalahkan pengemudi atau lebih menyalahkan ke lokasi. Tapi saya lihat ini faktor human error-nya, bukan faktor tempat ini minta tunggal atau apa. Karena jujur sesuatu yang berhubungan dengan air, kalau bagi saya itu nggak berkah. Apapun itu, sumur, sungai, itu kan kayak apa ya, pengairan ya gimana ya, pokoknya buat penghidupan lah istilahnya. Jadi saya kayak berlawanan kalau memang harus ada menyebutkan itu sesuatu elemen air itu, kayak ada minta tunggal. Sumur juga katakan diminta tunggal, itu saya bantah banget di situ. Itu satu lokasi. Yang kedua, saya dapat mitos, ini mungkin yang lokasi yang menurut saya di Jawa Timur itu yang paling angker sih enggak ya. Cuman di posisi ini saya tuh sampai bener-bener kayak mengesampingkan tentang angkernya, saking keramatnya tempat ini, Alas Purwo. Jadi di video itu saya ada journey sama 4 orang, Bapak Kok, Kapten Ri, sama satu lagi mentor saya, Cak Bulan, Cak Ekspor. Kita punya ide untuk ke Alas Purwo. Habis itu kita coba ke sana, dan finally setelah birokrasi yang sulit karena waktu itu kondisi PPKM, sebenarnya kita dilarang untuk sana. Tapi kita tetap gimana ya, karena kita niatan sowan ya, sebenarnya ke Gua Soekarno itu sowan gitu. Dan Gua Soekarno itu ada di titik terdalam. Kita harus jalan kaki dari awal portal sampai ke Gua Soekarno itu selama 1 jam. Kita berangkat sore, jam 7 kita mulai jalan, sampai di lokasi itu sekitar jam 9. Dan kita mulai konten, dan selama perjalanan balik sampai kita konten, banyak sebenarnya saya menemui sosok itu banyak. Saya menemui sosok yang benar-benar yang nggak masuk akal, yang tingginya sampai saya yakin ini bukan manusia gitu. Hewan pun bukan, suaranya juga saya asing kenali sepanjang jalan, sepanjang hutan itu. Tapi di satu sisi ini dalam hati ini kayak ada yang di sini, udah kamu jalan aja, niatan kamu sudah baik, tidak bakal kamu disesatkan di sini. Jadi sepanjang perjalanan, karena kita ini tiktokan ya, jadi benar kita datang berempat, tapi kita ngonten sendiri-sendiri dengan jarak 15 menit. Jadi untuk waktu perjalanan balik, Cak Bolang duluan, Kapten Re, Bapak Kok, dan saya orang terakhir yang jalan paling belakang, untuk memastikan teman saya di depan tidak ada yang istilahnya tuh dapat sesuatu atau entah itu luka atau gimana. Saya benar-benar di belakangnya harus memastikan teman saya 3 orang yang di depan harus sudah sampai di depan, dan saya ngikutin mereka dari belakang.
Dan di posisi saya orang terakhir ini, saya hanya membayangkan satu, pintu rumah saya. Saya cuma berdoa dalam hati saat saya banyak lihat sosok-sosok ini. Saya tidak mau berurusan dengan kalian yang ada di sini. Niatan saya hanya sekedar eksplor, bukan menantang kalian, bukan untuk nyari kisruh dengan kalian. Saya hanya ingin ngasih edukasi ke penonton saya bahwasannya tempat ini layak dikunjungi karena ini alam. Karena saya di kota jarang banget menemukan sesuatu seperti ini. Mereka tetap jalan di samping rumah saya. Pas saya jalan, ada satu sosok yang memang benar-benar kayak nempel banget di belakang. Nempel banget. Itu udah bukan nempel lagi, udah separuhnya dia itu mungkin udah masuk ke badan. Jadi saya jalan tuh berat banget. Berat. Di situasi itu saya sempat bernazar, gak tau bernazar gak, gimana ya, saya tuh kayak ngelanggar sendiri nazar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya jalan, saya tidak mau mulai berjalan sama sekali. Di posisi itu saya dipaksa untuk toleh. Begitu saya toleh, yang saya toleh di belakang saya itu, saya pikir saya ketemu muka gitu ya, muka atau sama tinggi dengan saya atau gimana. Ternyata bukan. Jadi pas saya noleh, ternyata saya ketemu perut. Oh oke. Jadi itu pas mukanya Muka itu Mas perut. Rio itu perutnya dia. Perutnya dia udah Oh. di depan gini, dan begitu aku ke atas ini, aduh, ini nempel banget dia. Jadi kayak Gila ya, setinggi apa itu sosok ya? itu Jin apa gimana itu? saya nggak paham. Waktu itu memang kondisi senter ke depan dan saya noleh ke belakang, otomatis kan nggak ada cahaya sama sekali. Oh. Dan itu kerasa nempel banget gini. Jadi saya begitu noleh itu langsung Gitu ya langsung perut. gitu. Itu Tapi muka nggak kelihatan Mas. saya sempat lihat ke atas, cuman pas saya lihat ke atas itu bener-bener kayak Gede banget. apa, kayak gimana ya, besar, terus dia tuh kayak bawa keranjang kecil gitu, isinya tuh areng. Saya tahu itu isinya areng. Saya lihat kayak bekas potongan kayu, terus habis itu kayak apa ya, hitam gitu. Nggak tahu itu areng, nggak tahu apa, saya masih kurang paham. Cuman di situ saya cuma berspekulasi kayak gini. Saya lihat, habis itu dalam hati saya ngomong, saya kasih tahu. Nggak tahu itu tahu, nggak tahu enggak, pokoknya saya ngomong. Saya kesini cuma ekspor, saya nggak ada niatan lain. Kalau memang garis hidup saya berakhir di sini, silakan Anda coba saya. Dari belakangnya dia itu datang lagi 3, dan besarnya sama. Habis itu saya lanjut jalan. Habis saya noleh ke belakang, saya noleh ke depan, itu tiba-tiba tuh kayak badan tuh yang semula berat itu kok jadi jalan itu kayak ngawang. Udah apa ya, ngawang tuh kayak ngambang gitu. Iya. Saya tuh seakan-akan kayak renang gitu. Kok cepet banget. Dan jarak saya ke orang di depan saya itu kan 15 menit. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba senter orang yang ada di depan saya itu kelihatan. Jadi seperti dibukakan gitu ya. Iya, kayak dipercepat gitu loh. Nah, habis itu saya ketemu saung. Saya duduk di situ. Saya minta take a break. Itu di video saya ada. Saya break. Oke teman-teman, saya break dulu. Setelah kamera saya matikan, saung yang saya duduk ini kan biasanya kotak gini. Ya. Tiba-tiba miring ke kanan. Kayak ada yang duduk di sebelah sana. Kertek gitu. Ada. Apa ini sebelah? Senter posisi mati. Itu benar-benar gelap. Saya toleh ke kanan, ada sedikit cahaya itu dari atas. Maksudnya cahaya malam itu kan kalau kita di tengah hutan benar-benar dalam posisi gelap itu masih ada cahaya dari langit sedikit. Saya lihat di sebelah saya itu ada satu sosok yang memang dia bukan nakutin saya. Orang ini nggak nakutin saya. Kenapa saya masih bilang orang? Dia punya tangan, punya kaki. Besarnya ya bukan ukuran manusia memang. Cuman dia senyumnya tuh lebar banget, dan kepalanya tuh besar. Itu saya lihat ke atas itu sampai, aduh, aku sampai merem. Dari belakang itu kerasa kayak dirangkul. Baru di telinga saya kedekatan, kayak disuruh
jalan pakai bahasa Sanskerta, tapi dengan apa, mendadak saya tuh tahu ini maksudnya saya disuruh jalan. Saya tahu ini kayak bahasa Jawa kuno gitu. Pokoknya intinya saya disuruh langsung jalan. Saya nyalakan kamera. Yang semula saya jalan itu waktu perjalanan berangkat itu makan waktu 1 jam. Di video saya kepotong 15 menit. Padahal di video saya kelihatan banget jalan pelan-pelan dan nggak saya cut sama sekali. Saya cut cuma waktu saya istirahat. Begitu saya lihat senternya anak-anak, ya wis alhamdulillah. Habis itu anak-anak nyamperin saya, cabulan nyamperin saya tutup lagi gerbangnya langsung, itu saya pamit. Di situ saya baru menemukan yang sejatinya ekspor itu bukan tentang nyari hantu, tapi tentang gimana mereka-mereka yang ada di tempat ekspor itu bisa nerima kita di tempat ekspor. Di situ nanti mungkin kita bisa dapat info. Karena apa? Satu langkah kita keluar dari rumah, tempat yang mau kita tuju itu sudah tahu tujuan kita mau ke sini. Mohon maaf, ini kok banyak belatung ya? Bukan belatung. Apa sih ini kaki seribu? Kaki 1000. Wajar kalau malam memang keluar. Iya ya, udah gitu kita juga udah dinyamukin. Oke Mas Rio, saya sampai terbawa ya melihat Mas Rio eksplor di Alas Purwo dengan penuh kegelapan itu. Kayak cahaya juga gak ada sebenarnya. Hutan ya kalau iya, kalau standarnya gelap hutan banget gitu ya. Oke, buat sahabat Misteri Mbak Suci, kalau sahabat senang dengan obrolan saya dengan Mas Rio, boleh komen di kolom komentar ya. Mungkin nanti kita ada part-part berikutnya ya. Oke. Sekarang kita udahin dulu ya teman-teman, karena kita di sini udah dinyamukin ya, Mas Rio ya. Bener, nyamuk banyak ya. Karena darah kita terlalu terlalu manis kali ya. Mungkin. Oke, sahabat, terima kasih banyak. Mungkin podcast saya malam hari ini cukup sekian ya dengan Mas Rio. Nanti kita podcast lagi kalau sahabat senang ya. Oke Mas Rio, terima kasih banyak ya, udah mau mampir di channelnya Misteri Mbak Suci ya. Sama-sama. Ya, kita pamit aja yuk. Oke. Oke sedulur, terima kasih banyak semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.